Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah malam Jumat yang insyaallah senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan ini kita dapat berkumpul kembali di malam Jumat Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan amal kita yang baik ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang berat sekali pahalanya dan berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan senantiasa kita sanjungkan kepada pendobrak kejahilan, pemberi syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat perjuangan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kita masih mengkaji tentang babun najasati wa izalatiha, tentang bab najis serta menghilangkan najis. Beberapa minggu kita sudah sampai najis yang menjelaskan tentang anjing dan babi. Di atas itu, maaf ya, anjing dan babi, baik dari anak-anaknya maupun keturunannya itu termasuk najis. Dagingnya najis, kulit, kukunya dan semuanya termasuk najis itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di tasannya kurang gede itu. baris yang ketujuh. Baris yang ketujuh, wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun walau nadiran. Itu enggak bunyi ya? Saya juga punya begini juga nih, kalau ini mati dulu. Halo? Enggak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Tasannya kurang gede itu. Wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun walau nadiran. Nah, itu. Dan setiap ma kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Apa itu dua jalan? Kemaluan belakang dan kemaluan depan, kubul dan dubur ya. Itu sabila ini, baik maaf kencing dan air besar. Itu adalah najisun, termasuk najis walau nadiran, sekalipun keluarnya jarang ya. Keluarnya apa itu yang jarang? Kal maziyi, seperti mazi. Bagaimana kita dapat membedakan itu mazi? Nah, di sini jelaskan di suatu kitab saya baca, mazi adalah cairan putih bening, lengket
yang keluar ketika kondisi dalam keadaan tegang. Apa yang tegang? Pistol kita. Pistol kita. Kalau melihat yang merangsang-merangsang atau baca-baca buku-buku ya, yang menggairahkan, gambar-gambar porno misalnya, itu kadang-kadang kita tegang tuh. Ketika dia loyo, keluar tuh ya, lengket bening, namanya mazi. Ingetin, nempel di baju kita, nempel di kain kita buat sembahyang, sah nggak tuh? Mazi kan najis, sah nggak tuh? Kagak sah ya. Yang mazi nempel di celana kita, di kain kita gosok aja tuh di kain kita pakai itu buat sholat, sah nggak tuh? Tidak sah. Kenapa? Itu mazi termasuk najis. Wal wadi, dan juga wadi. Apa itu wadi? Cairan putih yang kental, yang keruh. Keluarnya kapan? Ketika kita capek kerja. Kadang-kadang dulu kan orang-orang kan ya, orang tua kita bernyangkul di sawah, bawa padi, itu kadang-kadang itu keluar itu ya dari kemaluannya karena capek. Itu namanya wadi. Itu juga termasuk najis. Kalau terkena kain celana kita, itu adalah tidak sah kalau kita pakai untuk ibadah seperti sholat. Walau min ta'irin, sekalipun mazi atau wadi itu keluarnya dari ta'irin, burung. Kita punya burung dara banyak banget nih ya, kita pegang pantatnya, kita gosok ke kain kita, itu nggak sah tuh kalau kita buat sholat nggak sah. Walau min samakin, sekalipun wadi atau mazi itu keluarnya dari ikan. Ada ikan yang keluar gitu, ada ya ikan yang gede. Kalau ikan kecil, ikan cere emang nggak keluar kali, ikan yang gede. Walau min jaradin, sekalipun yang keluar itu ya mazi atau wadi dari belalang, atau ya dari belak, itu najis tuh ya, termasuk najis. Illal mani, kecuali air mani ya, itu mah suci dah tuh. Walaupun kita belepotin di kain kita, di baju kita bawa sholat, sah sholat kita. Kenapa? Itu bukan lah. Kalau itu najis, kita najis dong. Nah, kita dari mana? Nah, kita dari air mani. Kalau itu najis, kita najis. Makanya ilal mani itu tidak najis. Min adamiyin, ya, mani manusia. Au hayawanin tahirin, atau dari hewan yang suci. Hewan yang suci. Ghair, ada ghair itu ya? Ada ghair tahirin, ada hewan yang tidak suci. Itu harusnya hayawanin tahirin, hewan yang suci. Itu enggak najis tuh. Ya. Misalnya kuda nih, habis kawin, spermanya kan dia banyak tuh. Kita pegang, kita punya airut, enggak batal. Suci, enggak batal tuh. Cuci aja. Warihin, kentut, batal nggak kentut? Ada najis nggak kentut? Nggak najis. Kalau najis mah kalau tiap hari kita cebok mulu dong. Ya, kalau kentut najis, kentut kita cebok, kentut kita cebok. Nah, itu bukan najis dia tuh. Wal hasa, kerikil. Ya kerikil. Illam yan'aqid minal baul. Jika kerikil itu tidak mengeras ketika kita kencing tuh.
Biasanya apa nih kalau kita kencing keluarnya? Kencing batu ya. Itu kerikil atau kecil tuh? Ya kan? Kerikil. Dicuci aja itu. Kalau ada punya dicuci. Kita kantongin, kita bawa sah nggak tuh? Kan udah dicuci. Ya udah dicuci. Ya wa illa duda, kecuali apa tuh cacing. Kita kadang-kadang keremian ya. Keremian itu cacing nggak tuh? Cacing itu ya. Ya katanya saya makan kelapa tua, katanya keremian, padahal bukan makan kelapa tua. Ya itu termasuk najis tuh. Ya kalau dia kremi-kremi di pantat kita, di dubur kita, itu dicebok tuh. Dan kalau kita lagi sholat, itu kremi, batal itu. Ya batal sholat kita, wudunya batal. Ngempos gitu. Hah? Ngempos Keluar kremi. Kremi. itu. Iya. Atau kadang-kadang ya bener-bener cacing gede keluar ya. Dulu kan zaman masih kita kecil kan katanya kalau makan ikan kebanyakan cacingan kan. Itu kadang-kadang kalau kita itu masih kecil keluar cacing itu. Ya. Itu termasuk duda. Ya. Wal haba, bijian. Ini dulu waktu kita kecil banyak makan kecapi di Begangsan, banyak kecapi dulu. Kita makan kecapi, buji dibuang nggak tuh? Ya biji ditelan. Ya makan jambu, kelutuk. Genjer. Hah? Kan genjer. Genjer. Keluarnya utuh. Iya. Itu alladzi la zuri'a la nabata. Kalau biji itu ditanam, itu akan tumbuh la nabata. Tumbuh dia tuh. Ya. Yang sering pakai biji capi dan kita telan. Ya sekarang udah gak ada ya buat capi ya. Ya udah di kita udah gak ada di Begangsaan. Wabi itu malaya kulu lahmuhu tayrun mutlaqan. Telur malaya kulu, binatang yang tidak dimakan dagingnya itu tayrun mutlaqan, suci secara mutlak. Ada telur ular, kita ambil aja, kita goreng, boleh nggak tuh? Telur ular, telur kura, telur buaya, boleh nggak tuh? Suci ini tidak ya, secara mutlak suci. Tapi jangan dikasih tahu Ustaz ya. Ya, di sini ada lanjutan ini. Ya, ada lanjutan. Nah, mana lanjutannya itu? Yahillu akluhu, halal dimakannya, malam yu'lam dararuhu. Ya, boleh dimakannya halal selama belum ada yang bahaya. Misalnya ada yang makan nih langsung mati, jangan udah. Ya, ada yang makan telur ular. Telur ular piton kan gitu, telur ayam digoreng, mati, udah jangan. Dia dianggap tidak boleh. Ya, ini ada lam dararuhu. Selama belum ada ya menyelidiki bahwa itu adalah suatu kebahayaan. Boleh dimakan telur ular boleh. Ya kalau punya ular telah makan telurnya. Kalau ada. Ya, cabai satu enak ya. Tapi nggak bahaya, silakan. Wabidul maitati intasallama tahirun wa illa fanajisun. Dan telur binatang yang mati intasallama, jika telur itu mengeras, tahirun, itu suci. Kita punya ternak ayam, lagi musim penyakit pada mati tuh ayam. Jangan dibuangin dulu, belekin perutnya, ambil telurnya kalau dari pengeras. Saya kan? Lah kalau ras 100 mati. Banyak.
Lah banyak, belekin aja perutnya, ambil telurnya kalau dia udah mengeras. Buat 8 kilo. Lah sayang, jual dah berapa kilo itu? 4 kilo. Lah 100 ekor mati. Iya. Pada nelor, banyak bebek mati. Ayam kita dulu kan begitu kan, lagi nelor dia mati. Belek aja itu perutnya, ayamnya buang, telurnya ambil. Wa illa panabisut, kecuali ya kalau dia boleh ngeras, masih embek, dia pegang embek, panabisut, maka itu termasuk udah jangan diambil dan yang gitu jangan diambil dan buang. Itu cuma kita makan itu dosa. Amal khariju fil hayati wal ma'khudzu minal muzakkati tatahirun. Adapun telur yang keluar dari binatang yang hidup dan diambil telurnya minal muzakkati, ketika itu binatang itu di muzakkati dipotong tatahirun, maka telur itu suci. Ya apalagi dipotong, ya mati aja boleh kan? Ya, apalagi dipotong. Wa illam yatasallat, dan jika telur itu tidak mengeras, walau istahalat al-baydatu daman, sekalipun telur itu berubah menjadi darah. Ini dipotong nih binatangnya ya dipotong nih. Sekalipun telur itu telah menjadi darah daman malam tasir muzirratan, selama telur itu belum busuk. Kata kita belum buhuk ya. Kita potong nih ayam kita atau nila kita ya, bagi telur yang telur keras kita ambil, ada tuh telur yang bahan-bahan kan ya, bahan-bahan telur banyak tuh menjadi darah, halal dimakan. Udah jadi darah, berubah jadi darah, halal dimakan. Kalau itu dipotong, kalau enggak jangan, najis itu ya. Kalau ini bintang itu dipotong jadi najis dia, selama telur itu belum busuk. Nah sekarang bagian najis nih. Wan najasatu salasatu aqsamin, dan najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Mukhaffafatun wa mughallazatun wa mutawassitatun. Pertama najis yang ringan, yang kedua najis yang berat, dan yang ketiga najis yang sedang atau dibilang pertengahan dah. Fal mukhaffafatu bauluz zakar. Fal mukhaffafatu bauluz zakarut bauluz zakari alladzi lam yablugh boleh haulaini. Apa itu najis mukhaffafah? Kencing anak laki-laki zakari yang belum sampai umurnya haulaini 2 tahun. Kita punya anak nih atau cucu kita belum 2 tahun, kencing di baju kita tetapi lam yatanawal qada'an ghairul laban, tetapi dia ini belum mengonsumsi sesuatu makanan selain air susu ibunya. Kencing di baju kita nih, belum makan apa-apa, masih susu ibunya. Bagaimana cara mencucinya? Ada di sini. Wa hadzal haulu hilaliyatun tahdidiyatun. Nah, yang dinamakan 1 tahun ini adalah perhitungan bulan Hijriah nih, yang telah kita ketahui ya kan, dari Muharram sampai
Zulhijjah kan? Itu kita ketahui itu ya. Ini namanya bukan bulan miladiyah, jadi bulan hijriyahnya. Hitungannya 2 tahun bulan hijriyah. Wa illa yatasallab. Bukan itu ya. Di bawah. Wa hada wa yadhuru mahalluha. Gitu ya. Maka disucikanlah tempatnya tuh. Tempat mana? Al-mukhaffafatu, yaitu najis mukhaffafah. Dengan cara apa? Birisil ma'i alaihi marratan wahidatan. Itu jangan memercikan di atasnya tempat yang kena air anak kecil tadi itu kencingnya sekali saja, hatta ya'ummahu, sampai air itu merata. Jadi baju kita dikencingin nih, kita ambil aja air, percikin, jangan diguyur, percikin, ambil kepet ya, ambil kepet gitu, dikepet dulu ya, dikepet ya, cepretin, ya bukan disiram ya, namanya birisi, dicepretin. Ya kayak ikan ban kering digitin dia, biar basah terus. Ayat libuhu min ghairi sailani. Biasanya min ghairi sailani, tidak disiram, ambil gayung siram, enggak begitu. Jadi ambil air, cepetin air, tidak disiram. Bisyartin, dengan syarat antazula ainul bauli, ya, dengan syarat itu bahwa benda air kencing itu tazula, hilang. Apa yang hilang? Ausafahu, sifatnya. Ya, biasanya kan kalau kotoran ini ada warnanya, baunya ada, sifatnya ada. Kalau anak kecil kan belum. Kalau kita yang baunya, apalagi makan jengkol, ngambrang. Kalau anak kecil nggak bau apa-apa dia. Apalagi masih minum air susu ibunya, belum bau apa-apa dia. Ai ausafahu, yaitu sifatnya qabla rasi, sebelum dipercikan air, dilihat nggak ada tuh, sifatnya nggak ada, warnanya nggak ada, baunya nggak ada tuh air kencing. Kabaqiyatin najasati, ya seperti najis yang lain. Kalau najis lain kan ada, maaf, tai belek lah, ya. Kena baju kita, bau nggak tuh? Itu jangan dipercikin, diapain? Dicuci kali itu mah, ya. Apalagi air kencing anak gadis dan anak kita yang perempuan, itu lain baunya sama yang laki-laki. Itu dicuci, bukan dipercikin tuh. Wabisyati asrin mahalil bauli, dengan syarat, ya tadi yang berkah dipercikin itu, ya hasrin, diapain? Diperas. Nah, diperas ya? Diperas. Jangan didamin, diperas. Ya au jafafihi, atau dikeringin dah. Ya, diperas lalu dikeringin. Hatta la yabqa, sehingga tidak ada sisa fihi, di tempat itu yang kena najis anak kecil itu, rutubatun tanpa silu. Itu bahasa yang bisa. Jadi sini basah, situ basah, sini basah, itu bisa tuh. Ya harusnya yang tempat kena air kencing saja dipercikin. Nah, jangan sampai di sini percikin, sini percikin. Itu janganlah tuh. Yang kena saja, yang kena kencing anak kecil tersebut. Bila bi khilafin
ar-rutubatil lati bila khilafir rutubati allati la tanfasilu amma idza akala sabiyyu ghairal labanin litaghazzi kasannin aw balagha sananina aw balagha sanataini fata'ayyanul ghusl. Nah inilah ini ya. Lain halnya apabila tempat itu basah ya allati la tanfasilu yang tidak terpisah tuh ya dan tidak masih nyambung artinya amma iza akala sabiyu adapun apabila anak kecil yang makan ghairal labanin selain air susu ibunya litaghadzir agar mendapatkan gizi yang bagus yang enak kasamnin seperti dia makan minyak samin gitu enak gak samin kasamnin ya seperti itu tuh kasamnin minyak samin au balagha sanataini atau dia sampai umurnya 2 tahun kata ayyanul ghusl maka udah jelas ya air tempat yang terkena kencing anak tersebut ghusl wajib dicuci bukan dipercikan. Kenapa? Anak ini udah makan makanan selain air susu ibunya itu wajib diapain? Saya bercuci dah belajar rendam aja daripada seperti sedikit takutnya takutnya melebar ya. Takutnya melebar, cuci aja. Wala yadurru tanawulu syai'in litahniki au li islahil batni au islahil batni atau batni. Dan tidak mengapa apabila anak itu diberikan sesuatu ditakniki untuk ditahnik. Apa itu tahnik? Anak kecil kan dulu masih kecil digosok ya, pakai ini ambil korma atau manis digosok gitu. Di apanya tuh? Di lidahnya atau di lak-lakannya ya. Itu tahnik namanya tuh. Di tahnik ya diberikan minyak atau benda lainnya, mungkin minyak yang manis-manis nih. Al islahil batni atau di tahnik untuk memperbaiki perut anak itu. Ya, barangkali anaknya kembung perutnya atau terserang sesuatu. Nah itu diteknik dia tuh, dikasih minyak agar apa? Perutnya jadi tidak kembung jadi tidak kembung. Wala yadurru labanu adamiyyin dan tidak mengapa susu manusia itu al ghairihi atau bukan manusia walau najisan sekalipun susu itu dari binatang yang najis. Nah ini boleh nih ya. Untuk siapa nih? Li'anna lil mustahili fil batini hukmul mustahili ilaihi ya. Itu katanya kalau sudah masuk ke dalam perut air susu yang najis itu akan berubah dan keluar menjadi kotoran, maka boleh itu katanya itu. Ya, boleh. Kalau masih ada yang halal, manfaatan yang halal. Masa nggak ada susu yang halal? Misalnya nih, sapi pada habis, pada mati, jadi tinggal ada babi. Ya boleh nggak tuh? Ya boleh, cuma kalau masih ada yang halal, pakai yang halal. Lagi begitu, jangan kita berobat masih ada obat yang halal, makan obat ular. Katanya apa? Penyakit budi katanya obat ular. Obat yang halal masih ada, masa yang haram dipakai? Ya, kadang-kadang kita lihat. Ya di tempat-tempat penjualan itu ular, itu apa? Nyalinya itu dijual.
nyari ular dijual buat obat buat ya Allah. Ular darah ular juga kadang-kadang diminum katanya buat obat. Itu bukan obat, tambah penyakit. Penyakit itu diobatkan jangannya dengan yang halal. Yang halal minta sama Allah. Itu minta disembuhkan sama Allah. Dan gitu juga ya pelajaran kita hari ini mengenai najis ya yang tadi sudah terangkan boleh dipraktekkan apabila ada binatang kita yang mati lagi bertelur diapain? Belek aja mulutnya, ya udah mati misalnya. Ambil telurnya kalau masih kalau dia bertelur. Dan juga apa lagi itu lagi? Ya, kalau dia mati, binatang yang mati, telurnya belum keras, jadi kalau binatang ini dipotong, walaupun masih empuk, berubah di darah, tetap boleh dikonsumsi. Ya, sini dulu, ada yang bertanya? Ayo, udah malam soalnya. Kita mulai jam berapa tadi tuh? Tuh, udah jam 21, lewat 6. Ya, ada yang nanya? Masalah najis? Nggak ada? Ya kita tutup, mudah-mudahan ya sedikit saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan juga jamaah. Ya sekarang sudah bulan Rajab ya banyak-banyak lah baca doa itu Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban barik lana Ramadan, banyak-banyak itu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita sampai bertemu dengan Ramadan. Ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.